Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kalau dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang menghasilkan satu reshuffle kepada Partai Nasdem, ya wallahu alam. Saya tidak tahu apa selama ini terjadi kepada Pak Presiden begitu kan. Bahkan ini menteri dari Nasdem dinilai bakal dicopot ya bila tetap usung Anies Baswedan di 2024. Wow, sangat menarik juga. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen agak pedas begitu kan. Kan masa gara-gara ngusung Anies kemudian menterinya dicopot begitu kan? Seperti ini. Ini cukup menarik ya, menteri dari Nasdem ya dinilai bakal dicopot bila tetap usung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, inilah kenapa Pak Jokowi selalu ada yang membisikkan hal itu begitu. Mungkin ya muncul spekulasi karena Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem. Kenapa? Kok salahnya apa begitu kan? Masa demokrasi dibangun dengan cara-cara seperti itu? Kan logika kita yang salah begitu. Partai itu memberikan kebebasan, mendukung kepada siapa terserah, mengusung kepada siapa terserah begitu kan. Maupun koalisi ataupun oposisi begitu. Begini rupanya politik di Indonesia ini yo. Dikatakan Orba diktator. Coba gimana dengan sekarang yang bisa jelaskan perbandingannya ya. Lah yang mendeklarasikan Anies jadi presiden bukankah dari Nasdem? Sampai saat ini masih ngusung kok. Ini media jauh ketinggalan berita. Ya, pada hakikatnya ya menurut saya pribadi ya, walaupun diusung ya, tetapi di satu sisi ada ancaman besar kepada menteri-menteri Nasdem yang kemudian mau dicopot, katanya seperti itu begitu. Tetapi bagi kami adalah walaupun dicopot tidak menjadi masalah. Kalau dicopot berarti sudah tahu begitu siapa yang membisikkan itu begitu. Karena pada hakikatnya adalah Pak Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan, dia melihat sosok Anies Baswedan mempunyai perubahan besar terhadap bangsa kita, kan seperti itu logikanya begitu kan. Ya tentu di Indonesia ini kalau ada yang benar ya ini kan dihabisi betul begitu kan. Bahkan ya iyalah masa main dua kaki ya, muka dua cabang lidah ini. Yaitu udah konsekuensi lah, masih di pemerintahan partainya udah dideklarasi ini. Esti Burhanuddin bukannya Nasdem juga. Ya menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan untuk Partai Nasdem untuk mendeklarasi Anies Baswedan ya sangat luar biasa sekali begitu kan. Konsekuensi sudah diterima semua begitu kan. Apakah konsekuensi sudah diterima lalu kemudian membatalkan pencapresan Anies Baswedan? Ya tidak mungkin begitu. Tetap Anies Baswedan saya berpegang teguh bahwa hanya karena menteri dicopot tidak menjadi masalah. Pak Surya Paloh itu sangat cerdas sekali begitu kan. Tidak mudah untuk kita iming-iming hal seperti itu. Dengan ancaman apapun tidak mudah begitu kan. Pak Surya Paloh ya politisi yang sangat cerdas begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, menteri dari Nasdem dinilai bakal copot bila tetap usung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Wow, kok aneh juga begitu. Siapa yang membisikkan? Ya pasti oligarki yang tidak suka kepada Anies Baswedan begitu. Dikutip dari tribun.com Jakarta ya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bahwa menteri dari Partai Nasdem akan dicopot Presiden Joko Widodo apabila tetap mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Capres 2024. Wow, saking ngototnya sekali, saking takutnya sekali ya, saking cemasnya sekali kepada Anies Baswedan sampai melakukan seperti itu begitu kan. Tergantung apakah Nasdem juga mencapreskan Anies atau tidak, kata Agung kepada tribunnya. Kenapa hantaman besar kepada Pak Surya Paloh sekarang itu menyelimuti seolah-olah ini timbul dari mana begitu kan. Ya, tapi Pak Surya Paloh tahu ini dari mana. Pasti dari oligarki atau punya kepentingan besar terhadap bangsa kita atau lawan-lawan Anies ya bisa jadi seperti itu begitu. Pada hakikatnya ya Anies Baswedan kan menjadi orang biasa begitu kan. Ya tidak terefleksi kepada pemerintahan. Kenapa kok selalu ditakuti, dicemasi dan sebagainya begitu. Kalau memang ini murni terjadi bahwa ada reshuffle besar-besaran kepada Partai Nasdem yang menterinya berada di pemerintahan hari ini ya wallahu a'lam, kan sudah kelihatan, publik sudah tahu kan begitu kan apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Ya Pak Jokowi itu sebagai presiden seharusnya independen begitu kan, tidak melihat satu arah begitu kan. Tetapi lihatlah semua begitu, biar setelah nanti lengser dari jabat presiden, biar kelihatan wah begitu kan. Ini
Menurut Agung, wacana reshuffle atau perombakan di kabinet ya khususnya menteri dari Partai Nasdem akan berhenti bila tak mengusung Anies Baswedan. Bahkan karena Anies selama ini diidentikan dengan narasi perubahan change ya ketimbang keberlanjutan continuity ya ujarnya. Bahkan ia menuturkan bahwa idealnya saat ini Nasdem mencapreskan Anies Baswedan, maka menteri-menterinya di kabinet mundur. Ya, walaupun pencapresan Anies Baswedan apakah mundur? Tidak. Ya, Pak Surya Paloh punya tanggung jawab bagaimana ya sudah saya dikatakan oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh punya tanggung jawab bersama karena sudah di awal 2019 itu sudah mengusung Presiden Joko Widodo. Dia akan menuntaskan pekerjaannya begitu kan, seperti itu logikanya begitu. Pak Surya Paloh sudah mengatakan itu begitu. Tetapi para cebong dan buzzer itu kenapa kok digoreng begitu? Harus di reshuffle, tidak punya etika, mencapreskan Anies Baswedan tiba-tiba punya kabinet di pemerintah Jokowi, ya tidak menjadi masalah begitu kan. Terserah Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi tidak membutuhkan Partai Nasdem ya pecat saja kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya kalau dipecat kan publik bisa menilai seperti apa ketakutan mereka begitu kan. Walaupun sejak awal Nasdem mengungkapkan bahwa perihal 2024 berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi, ungkapnya, pun bila Anies tetap dicapreskan maka skema yang mungkin bisa dua, jatah menteri bisa kabinet dikurangi atau secara keseluruhan dikeluarkan. Ya mau dikeluarkan atau tidak ya karena memang masa jabatan masih sedikit ya sudah 1 tahun ya tidak menjadi masalah bagi Partai Nasdem begitu kan, karena konsekuensi itu sudah diterima oleh Partai Nasdem begitu. Diketahui bahwa isu reshuffle kabinet tengah berhembus kencang, terutama soal kemungkinan menteri dari Partai Nasdem yang bakal direshuffle. Bahkan hal itu menyusul ya Partai Nasdem yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Padahal Partai Nasdem masih bagian dari koalisi pemerintah Jokowi. Ya tidak menjadi masalah karena inilah kebebasan berdemokrasi begitu kan. Letak logikanya Pak Surya Paloh salahnya di mana kalau mengusung Anies Baswedan coba? Padahal ya kalau koalisi pemerintah Jokowi kan sudah ada sepakatan sejak awal 2019 menuntaskan pekerjaan Pak Jokowi begitu kan. Ya inilah yang kemudian menjadi catatan penting kenapa ya orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan berbagai hal dilakukan begitu kan. Di antaranya mungkin ada penjagalan agar Anies tidak bisa mencalon presiden dan sebagainya begitu kan. Ini kan logika-logika yang salah. Bahkan yang muncul reshuffle hari ini terkait itu yaitu antara 2 menteri atau menteri semua akan dihabisi begitu kan. Dalam artian ya dipecat semua atau di reshuffle semua begitu kan. Kan tidak etis sebagai warga negara ya sumbangsi dari Partai Nasdem kepada Pak Jokowi dulu 2 periode begitu. 2014 2019 selalu mendukung Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi berterima kasih juga begitu kan ya, karena peran inilah yang kemudian menjadi penting Partai Nasdem begitu. Tak hanya itu, pada Kamis lalu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara. Meski belum diketahui secara pasti soal isi pembicaraan itu, sejumlah pihak menduga pertemuan itu turut membicarakan soal kondisi politik terkini. Ya di satu sisi karena sudah mengusung Anies Baswedan ya tidak mungkin dong untuk lalu kemudian mencabut untuk tidak mengusung Anies Baswedan begitu kan. Pak Surya Paloh kan cerdas sekali begitu. Soal membangun bangsa itu kan sebenarnya kita bangun bersama-sama begitu kan. Kita lihat situasi hari ini begitu. Situasinya sangat memungkinkan bahwa 2-3 menteri inilah yang kemudian akan di reshuffle begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan hari ini itu artinya dengan menteri-menteri 3 ini kan keberhasilannya kan sangat luar biasa menurut saya pribadi. Kenapa di reshuffle begitu? Apa masalahnya? Kan gitu logikanya. Justru menteri-menteri yang lain ya yang santai-santai aja, yang sudah oposisi begitu kan, yang sudah koalisi begitu kan. Jadi sah-sah aja begitu walaupun tidak punya prestasi apa-apa, lalu kemudian yang penting mengikut perintah Pak Jokowi semuanya akan mau begitu kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Aneh juga kalau itu di reshuffle semua begitu. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Dan yang sudah subscribe yaitu masih 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Artinya mari kita dukung channel ini ya untuk mengawal perubahan bangsa kita dan nilai-nilai demokrasi kita ke masa depan untuk Indonesia itu sendiri.